Shalom. Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan, para hamba-hamba Tuhan yang boleh hadir pada sore hari ini. Kita akan bersama-sama mengikuti acara ibadah penabisan hambanya Pendeta Muda Artinus Telaumbanua MTH sebagai pendeta pengantar Injil pada hari ini, Jumat 5 Mei 2023. Saya mengundang semuanya untuk berdiri dan kita akan mengikuti prosesi masuk yang akan diawali oleh Dewan Penabis. Kemudian diikuti oleh calon pendeta, yaitu Pendeta Muda Artinus Telaumbanua MTH bersama dengan keluarga. Kita masih tetap berdiri dan kita akan bersama-sama pujikan lagu Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Ku masuk dengan hati
Ibu saudara sekalian, ada pembacaan silih berganti. Kita akan baca silih berganti. Saya akan mengawali. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jemaat silakan duduk kembali, dan kita akan kembali menaikkan pujian berita baik. Kita akan pujikan dengan penuh sukacita. Fana ini bukanlah rumahku, sebagai utusan kerajaan Tuhan aku bawa beri kabar. Amanat rajaku, amanat rajaku, agar manusia bertobat dan segera membuang dosanya, yang taat padanya kan diberi mahkota. Aku bawa beri kabar, berita baik yang ku bawa damaikan segera, didamaikan dengan Allah. Tinggallah rumahku di dalam surga terang, di sana selamanya aku hidup senang. Undangan itu pun bagimu, aku bawa beri kabar, berita baik yang ku bawa.
akan berdoa bersama-sama kepada hambanya. Pendeta Lukas akan memimpin. Satu, dua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan, kami boleh ada saat ini semua karena kasih sayangnya Tuhan. Tuhan, kami datang pada sore hari ini memohon belas kasihan Tuhan di acara yang indah ini Tuhan, di acara ibadah penabisan pendeta muda Artinus Telambanua yang akan ditabiskan sebagai pendeta pengantar Injil, dan juga perayaan ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Pertama Palembang yang ke-61. Kami mohon Tuhan, seluruh rangkaian acara yang telah disusun biarlah diberkati oleh Tuhan. Para pelayan yang mengambil bagian diurapi, dikuduskan oleh Tuhan. Dan biarlah setiap puji-pujian yang kami kumandangkan sore hari ini adalah untuk kemuliaan dan kesenangan bagi hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan kedua acara ini ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Tuhan disenangkan dan setiap kami yang hadir boleh diberkati oleh Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan acara ini, ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Haleluya, amin. Terima kasih Pak Pendeta Lukas Wijaya. Biar belas kasih-Mu Bapa memenuhi hati kami. Kami mohon curahan kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja atas pribadi kami lepas pribadi. Kita akan kembali pujikan pujian api kemuliaan-Mu. Berkumpul Tuhan di hadapan tatamu, sujud menyembah dalam indahnya menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani
sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan. Katakan sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Saatnya kita akan mempersiapkan hati kita masing-masing. Kita akan mendengar firman Tuhan yang sore hari ini akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Yulio Sitompul STH. Kita rindu akan sabda Tuhan dan kita akan berdiri bersama-sama, kita akan pujikan Ku Rindu Sabdamu sebagai pengantar firman Tuhan sore hari ini. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabdamu, ku rindu sabdamu, ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabdamu. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabdamu. Ku rindu menikmati sabdamu. Ku rindu menikmati sabdamu. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu pada kesempatan ini beribadah bersama, memuji menyembah-Mu dalam rangka ulang tahun Gereja Tuhan di tempat ini yang ke-61. Kami bersyukur. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa atas kasih setia-Mu kepada sidang jemaat-Mu yang Kau kasihi, yang Kau berkati. Demikian juga kami bersyukur pada kesempatan ini ada acara penahbisan Pendeta Muda Artinus Telambanua
yang akan ditabiskan menjadi pendeta pengartan Injil, dan juga bersyukur hamba-Mu mendapat kesempatan beribadah bersama di tempat ini, dan juga untuk membagikan firman-Mu ya Tuhan Allah kami. Kami mohon supaya Engkau, Bapa yang Maha Kuasa, dengan pertolongan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus, tolonglah kami, berkatilah kami semuanya, berkatilah sidang jemaat-Mu, berkati hamba-Mu, berkati kami semua yang ada di tempat ini, dengan pertolongan Tuhan Yesus dalam nama Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Salam, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita bersama-sama merayakan ulang tahun gereja yang ke-61, tapi juga ada penahbisan pendeta muda, dan saya bersyukur memuji Tuhan mendapat kesempatan untuk membagikan firman Tuhan pada kesempatan ini yang berjudul Nasihat Tanggung Jawab, nasihat tentang tanggung jawab hamba Tuhan. Nasihat tentang tanggung jawab hamba Tuhan dan jemaat. Jadi ada dua bagian ya. Yang pertama nasihat kepada hamba Tuhan, tetapi juga nasihat dan tanggung jawab kepada sidang jemaat. Saudara ini yang dikasihi Tuhan, yang pertama yang ingin saya bagikan adalah menghormati hamba Tuhan yang baik pimpinannya 2 kali lipat dengan memberi upah yang sepadan. Nah, ini yang pertama. Berdasarkan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Timotius 5 ayat 17 sampai 18, kita baca bersama-sama. 1 Timotius 5 ayat 17 sampai 18, demikian firman Tuhan. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Nah, kalau kita memperhatikan ayat ini merupakan nasihat Rasul Paulus kepada Timotius. Rasul Paulus seorang hamba, seorang rasul yang setia melayani, hamba Tuhan yang juga memuridkan Timotius, dan dia memberikan nasihat di sini. Dan ini menjadi nasihat buat kita semua untuk kita pahami bersama bahwa sidang jemaat Tuhan bertanggung jawab untuk menghormati hambanya yang baik pimpinannya, dan 2 kali lipat dengan memberi upah yang sepadan. Jadi ternyata kalau berdasarkan ayat ini, yang ditekankan di sini pertama-tama penatua-penatua, atau boleh kita sebutkan sebagai hamba Tuhan, bisa juga pemimpin rohani, bisa juga para pendeta, gembala, penginjil. Intinya adalah hamba Tuhan yang melayani dan mengabdi dalam nama Tuhan Yesus bagi kemuliaan Bapa di surga. Nah, memang perlu kita perhatikan di sini secara seimbang. Nah, selanjutnya dapat kita lihat bahwa apa yang menjadi tanggung jawab sidang jemaat Tuhan itu, kita lihat gambar berikutnya. Nah, ini dia. Bahwa hamba Tuhan patut dihormati 2 kali lipat. Kenapa? Karena dikatakan di sini dia adalah hamba, ya. Terutama mereka dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Mereka hamba-hamba Tuhan itu patut dihormati 2 kali lipat karena mereka adalah hamba-hamba yang bekerja keras, berjerih payah untuk berkhotbah dan mengajar. Karena mereka adalah hamba Tuhan yang berjerih payah karena kasih karunia Tuhan, maka patutlah mereka dihargai, dihormati, diberikan upah yang sepadan. Nah, memang dikatakan di sini, oh ya, gaji ya, terserah mau pakai apa istilahnya ya, mau upah,
mau honor, mau apa. Kalau di sini apa istilahnya dipakai? Ya? Tanda kasih. Oh ya, keren ya. Lebih halus ya. Tapi intinya adalah seperti itu, bahwa hamba Tuhan yang sungguh-sungguh melayani, mengabdi dengan jerih payah, bekerja keras, yang tekun, patut dihargai 2 kali lipat. Nah, maksudnya memang di sini bukan dihargai supaya hamba Tuhan ini semacam seperti orang yang gila hormat, bukan. Kita hamba-hamba Tuhan bukan gila hormat, tapi Alkitab mengatakan bahwa mereka perlu dihargai, dihormati dengan memberi honor, gaji, upah, tanda kasih 2 kali lipat. Nah, kalau kita perhatikan gambar tadi, berapa angkanya di situ nominalnya? 10 juta ya. Besar apa kecil? Hah? Besar. Besar. Sebagian bilang besar, sebagian mungkin kecil ya, tapi terserah lah ya. Jadi ini diserahkan pada sidang jemaat Tuhan ya. Diserahkan pada sidang jemaat Tuhan sepenuhnya, mau ngasih berapa. Mungkin ada yang bilang 3 juta itu cukup, puji Tuhan. Ada yang bilang 5 juta cukup, puji Tuhan. Ada yang 10, yang terserah lah. Tapi yang penting di sini ada penghargaan yang sepadan. Penghargaan yang bagaimana? Penghargaan yang sepadan, ya. Berdasarkan kasih karunia Tuhan, apa yang disepakati oleh jemaat, nah itulah yang diterima oleh hambanya. Selanjutnya, bahwa tanggung jawab sidang jemaat terhadap hamba Tuhan adalah menghormati hamba Tuhan dan tunduk, ya, atau hormat kepada mereka yang bekerja keras memelihara sidang jemaat Tuhan atau jiwa-jiwa yang dipercayakan Tuhan kepada hambanya. Itu bisa kita lihat dalam Ibrani 13. Boleh membuka Alkitabnya. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Ibrani 13 itu? Dikatakan dalam surat Ibrani, Alkitab berkata pada ayat 7 kemudian ayat 17. Saya bacakan. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Kemudian ayat 17, taatilah pemimpin-pemimpinmu. Apakah dia disebut sebagai penatua atau pendidik jemaat, pemimpin rohani, para pendeta, gembala, hamba Tuhan. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Sekali lagi firman Tuhan mengatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Ya, bisa kita lihat ini. Ini tradisi apa ini? Tradisi di suku mana ini? Hah? Suku Jepang ya. Jadi kita perlu juga belajar loh ya pada orang Jepang itu ya. Mereka sangat menghormati, apalagi orang tua ya. Jadi sebagai tanda hormat itu mereka apa? Tunduk begitu ya. Nah kita ya mungkin tidak sampai begitu ya. Tapi intinya di sini adalah bahwa hamba-hamba Tuhan itu memang perlu dihormati dan tunduk kepada mereka, taat kepada mereka, karena mereka bekerja keras memelihara jiwa yang dipercayakan oleh Tuhan atau jemaat-jemaat Tuhan. Nah sekarang selanjutnya kita lihat. Nah kita tahu bahwa para hamba-hamba Tuhan itu adalah juga para gembala ya. Kalau di dalam Alkitab dikatakan apakah itu penilik jemaat atau tua-tua jemaat, para pendeta, gembala, pemimpin-pemimpin rohani Kristen, mereka bertanggung jawab untuk memelihara jiwa-jiwa umat Tuhan. Karena itu mereka sangat layak untuk dihormati dan diberikan tadi upah yang sepadan, kemudian juga penghargaan, penghormatan, karena mereka adalah orang-orang yang setia memelihara jiwa-jiwa umat Tuhan yang dipercayakan kepadanya. Selanjutnya, tanggung jawab. Nah memang hamba Tuhan, siapapun dia adalah orang yang sungguh bertanggung jawab. Nah ini sangat penting bagi kita, ya, hamba-hamba Tuhan.
Karena kita diberikan tanggung jawab yang besar bagaimana memimpin jemaat, mengurus jemaat, mengelola mereka, dan mereka adalah jiwa-jiwa yang dipercayakan pada kita, sehingga kita harus memeliharanya dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, sekarang kita sampai kepada tanggung jawab hamba Tuhan terhadap jemaat. Apakah tanggung jawab hamba Tuhan terhadap jemaat? Iya, yang pertama menjadi teladan, ya, menjadi teladan. Dikatakan di situ, boleh kita baca, saya bacakan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesetiaanmu. Ada surat Petrus lagi di bawahnya. Nah, kita lihat lagi kembali gambarnya itu, bagaimana Rasul Paulus menjadi teladan bagi Timotius, ya kan? Nah, bagaimana Rasul Paulus menjadi teladan? Karena di Alkitab dikatakan Paulus menjadi teladan karena dia meneladani Kristus. Amin. Paulus menjadi teladan karena dia meneladani Yesus Kristus. Tetapi Paulus yang sudah meneladani Yesus Kristus, dia juga menjadi teladan bagi Timotius, dan Timotius juga diminta supaya menjadi teladan bagi yang lain. Nah, itu kita lihat itu ya, bahwa kita adalah orang-orang yang seharusnya meniru teladan Yesus Kristus, kemudian kita menjadi teladan bagi yang lain. Nah, ada istilah dengan apa? Role model ya. Apa artinya itu? Role model? Ya, panutan. Ya, role model apa? Panutan. Artinya contoh yang patut ditiru, panutan yang patut diteladani. Jadi kita sebagai hamba-hamba Tuhan bertanggung jawab untuk menjadi teladan bagi sidang jemaat Tuhan. Memang ini tidak mudah. Wah, bagaimana Pak kita menjadi teladan? Kita ini belum sempurna, ya masih banyak kekurangan. Betul. Kita adalah hamba-hamba Tuhan yang belum sempurna dan kita sedang dalam proses menjadi sempurna. Amin. Amin. Memang kita belum sempurna, tapi mari kita melaksanakan tanggung jawab kita terhadap jemaat untuk menjadi teladan yang patut ditiru, patut dicontoh, yang menjadi panutan. Nah, ini seorang seorang pendeta, dia punya falsafah dalam hidupnya. Dia mengatakan apa? Hidupku harus menjadi teladan. Sama-sama, hidupku harus menjadi teladan. Ada yang kenal dengan orang ini? Iya, pendeta Bigman Sirait ya, terkenal ini. Dia orang yang sangat sederhana, ya, sangat sederhana. Tetapi dia sungguh-sungguh melayani dengan penuh pengabdian. Dan dia mengatakan, hidupku harus menjadi teladan dan jadilah teladan. Amin. Siap menjadi teladan yang patut ditiru, patut dicontoh, yang menjadi panutan. Amin. Memang Bapak Ibu Saudaraku, kita belum sempurna. Hamba-hamba Tuhan seperti saya ini belum sempurna. Masih banyak kekurangan. Tapi saya mohon kepada Tuhan, Tuhan kasihanilah hamba-Mu ini. Tolonglah aku. Aku mau belajar menjadi teladan. Pakailah aku menjadi teladan bagi umat-Mu supaya nama Yesus ditinggikan dan Allah Bapa dimuliakan. Role model, menjadi panutan, menjadi teladan satu dengan yang lain. Dan kita tahu bahwa para hamba Tuhan itu adalah juga punya tanggung jawab yang lain. Kita lihat ya. Memimpin, mengurus keluarga jemaat dengan baik, tetap waspada terhadap godaan 3T. Apa itu? Ya, apa itu? Jadi jangan cuma sibuk ya. Jadi hamba yang benar-benar melayani, mengabdi. Oke, haleluya. Pujilah Tuhan. Uruslah keluarga dengan baik. Amin. Tetapi apa? Tetap waspada terhadap 3T. Jangan lalai. Jangan lalai. Karena kalau tidak, kita akan jatuh ya. Dengan pertolongan Tuhan, dalam nama Yesus. Waspada terhadap harta. Apa itu harta? Kita lihat selanjutnya. Apa itu harta? Semua punya harta ya. Apakah kita dilarang punya harta? Berdosakah kita punya harta?
Tidak ya, yang dilarang adalah apa? Tamak. Ya, jangan menjadi tamak harta. Kemudian apa? Tahta. Berdosakah kita kalau punya tahta? Tidak. Kalau itu didapatkan dengan baik, dikelola dengan baik, digunakan dengan baik bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan bahwa banyak orang Kristen yang punya harta, punya tahta, menjadi pejabat, ya kan? Orang-orang yang melayani dan mengabdi bagi kemuliaan Tuhan. Bagaimana dengan wanita ini? Ada wanita di sini? Menjadi wanita bijak ya. Nah, banyak orang jatuh di sini ya, bisa jatuh karena godaan harta, bisa jatuh karena godaan tahta, bisa juga jatuh karena godaan wanita, ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi diberkati Tuhan, mari kita sama-sama waspada terhadap ketiga hal ini. Waspadalah, waspadalah dan waspadalah. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang kita adalah hamba-hamba yang sibuk melayani, mengabdi, berkorban bagi kemuliaan Tuhan, tetapi tetaplah waspada. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara ditanya, ketika kita menghadapi tantangan, godaan, cobaan melalui harta tahta wanita ini, kira-kira siapa yang menjadi model bagi kita? Ada firman Tuhan yang mengatakan tentang godaan-godaan ini? Ada? Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Berarti firman Tuhan mengajar kita supaya bertahan, ya kan? Bertahan, bertahan dan bertahan. Tapi ada juga firman Tuhan yang mengatakan lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lawan, bertahan, tapi juga melawan. Ya, jangan pasif, jangan menyerah begitu saja. Tetapi juga ada firman Tuhan yang mengatakan jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jauhilah, menjauh. Jangan terus mendekat-dekat, ya kan? Aku ini hamba Tuhan, imanku kuat kok, gitu kan? Tapi kalau terus mendekat-dekat, lama-lama bisa jatuh gitu. Ya kan? Lebih baik kita apa? Menjauh aja, ya. Bertahan, haleluya, puji Tuhan. Lawan, iya. Tetapi juga kita pada saat yang tertentu, kalau kita merasa, waduh aku nggak kuat nih, lebih baik aku apa? Menjauh aja lah. Karena ada firman Tuhan yang mengatakan, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nah, kita perlu ada model buat kita. Tadi kita bicara mengenai role model ya, panutan. Kalau menghadapi cobaan-cobaan dan godaan, Bapak Ibu Saudara punya apa? Punya model siapa? Terutama mengenai wanita ya. Dan itu sangat membantu. Ketika kita ingat firman Tuhan, ada contoh di dalam Alkitab, ada orang yang menjadi panutan, yang dipakai Tuhan menjadi role model buat kita, maka kita boleh mengingat itu. Kalau saya, ketika saya ada cobaan godaan ya, dari mana saja, harta tahta wanita, saya ingat Yusuf, itu model buat saya. Yusuf, apa yang dilakukan Yusuf? Alkitab berkata bahwa Yusuf itu digodai setiap hari. Oleh siapa? Iya, istri Potifar atau nyonya Potifar yang cantik, ya kan? Yang cantik menawan ya. Tetapi apa kata Yusuf? Setiap hari dia digodai, tidurlah dengan aku. Marilah tidur dengan aku. Yusuf berkata apa? Jangan, aku tidak mau. Ya, aku tidak mau melakukan dosa yang besar seperti ini. Enggak apa-apa, marilah tidur dengan aku. Yusuf bilang, tidak, aku tidak mau melakukan yang dosa yang besar ini di hadapan Allah. Enggak apa-apa, kita cuma berdua di sini. Ayolah, tidurlah dengan aku. Dia berkata, tidak. Lalu dia bagaimana? Yang saya lihat di situ Yusuf itu pertama dia bertahan, amin. Tapi kemudian dia juga melawan. Tapi yang ketiga juga dia lakukan apa? Lari, menghindar. Iya kan? Jangan sok jago, ya kan? Jangan sok jago, merasa kuat sendiri, ternyata apa? Bisa jatuh kita. Ya, lebih baik kita menghindar aja, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Haleluya, puji Tuhan. Yang selanjutnya, menjadi hamba Tuhan yang pendamai dan mempersatukan jemaat. Sama-sama. Menjadi hamba Tuhan yang pendamai dan mempersatukan jemaat. Menjadi hamba Tuhan yang pendamai, silakan baca sendiri ya. Nah, yang saya lihat di situ adalah apa?
Pendamai, ada di 1 Timotius 3 ya, di paling bawah itu, pendamai dan bukan hamba uang. Ada banyak, ini syarat Alkitabiah kan? Syarat Alkitabiah untuk hamba-hamba Tuhan. Tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah pendamai dan bukan hamba uang. Artinya pendamai yang mempersatukan sidang jemaat Tuhan. Ini tanggung jawab besar buat kita, menjadi pendamai. Jangan menjadi pembuat masalah. Jangan menjadi troublemaker, ya kan? Kita harus menjadi orang-orang yang mendamaikan, bukan membuat masalah, tapi mendamaikan. Ketika ada masalah, ada persoalan, ada pertikaian, ada perselisihan di antara kita, marilah kita menjadi pendamai-pendamai yang mempersatukan. Amin. Kita lihat gambar berikutnya. Ini gambar siapa nih? Coba lihat dulu, perhatikan baik-baik ini. Acara apa ini? Ini saya lihat-lihat di arsip saya, kok bisa tiba-tiba dapat gitu kan? Puji Tuhan, saya diminta berkhotbah di sini dan saya menemukan ini pada waktu acara apa? Perayaan Natal ya. Ya, kita lihat wajah-wajahnya itu wajah-wajah apa? Wajah yang bahagia, yang senang ya, merayakan Natal, puji Tuhan ya, umat Tuhan. Nah, maksud saya di sini bahwa gereja kita di sini bukan gereja kecil. Amin. Gereja kita di sini bukan gereja kecil, tapi ini gereja besar untuk kita, ya, untuk golongan umat baptis Indonesia. Nah, karena ini gereja ini bukan gereja kecil, maka harus dikelola dengan sebaik-baiknya, harus diurus dengan baik, dikelola dengan baik, supaya gereja umat Tuhan yang besar di tempat ini diberkati dan menjadi berkat. Amin. Diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Yesus ditinggikan, Bapa dimuliakan melalui sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Lalu kita lihat gambar berikutnya. Gambar apa ini? Inilah yang kadang-kadang terjadi di gereja. Ada apa? Ada pertikaian, ya. Ada keributan, ada kegaduhan. Dan apa yang menjadi kita sering ribut di gereja? Mungkin ada soal harta, rebutan harta. Mungkin juga karena tahta, rebutan tahta. Mungkin juga karena masalah-masalah wanita dan masalah lainnya, sehingga menjadi ribut. Nah, ini gambar orang yang ribut di depan mimbar. Bayangkan saudaraku, kalau sampai ada orang ribut di depan mimbar gereja, ini ada apa ini? Tidak menjadi contoh ini, tidak menjadi teladan ini, tidak menjadi panutan ini. Mempermalukan Tuhan, mempermalukan gerejanya. Nah, karena itu Bapak Saudaraku, mari kita bersama-sama untuk menjadi orang-orang pendamai yang mempersatukan umat Tuhan. Nah, kita lihat gambar berikutnya. Nah, ini memang saya cari di Google ini, mohon izin ini. Karena di Google kan sudah bebas yang ngambilnya ya. Nah, ini rupanya gereja kita di sini punya apa? Perguruan baptis yang terdiri dari apa? TK, SD, SMP yang harus dikelola dengan baik, diurus dengan baik. Jangan sembarangan kita mengurus ini. Karena kalau sembarangan bisa tidak mencapai tujuannya. Ini aset Tuhan yang dipercayakan pada gereja Tuhan di Sepat ini. Ada gedung gereja yang besar, ada umat Tuhan yang banyak, ada Yayasan Baptis Indonesia, Yayasan Baptis Palembang, tetapi juga ada perguruan baptis. Ini kan harus dikelola. Bersyukur, amin. Bersyukur, saya di Jambi juga ikut bersyukur ya. Haleluya, puji Tuhan. Kalau ada jemaat Tuhan, gereja Tuhan di tempat ini yang besar ya, gedungnya besar, umatnya banyak, ada sekolah yang harus dikelola, diurus sebaik-baiknya supaya menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan menjadi pendamai di tengah-tengah gereja, di tengah keluarga, tetapi juga di tengah masyarakat. Gambar berikutnya ini gambar pendamai yang mempersatukan. Amin. Pendamai yang mempersatukan. Kita lihat tangannya itu ya. Kan kadang-kadang kita lihat juga kalau orang main apa itu? Main volley ya. Main volley dikumpulkan tangannya gitu. Yes! Gitu ya. Nah, itu menggambarkan kerjasama yang baik ya. Jadi kita memang harus membangun kerjasama yang baik dalam pelayanan ini. Supaya aset Tuhan yang dipercayakan pada kita ini sungguh-sungguh menjadi berkat. Diberkatilah kita semua dan menjadi berkat bagi banyak orang. Selanjutnya, mungkin saja ada kebencian di antara kita. Betul? Adakah kebencian di antara kita? Haleluya, puji Tuhan. Mudah-mudahan tidak ada ya. Tapi itu bisa timbul. Bisa jadi. Ya, apakah terus terang kita benci pada orang, ataukah sembunyi-sembunyi di dalam hati? Mana kita tahu. Tetapi dengan pertolongan Tuhan Yesus, mari kita ubah benci menjadi
damai, menjadi orang-orang Kristen yang cinta damai, cinta persaudaraan. Karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Tinggalkan itu perselisihan, tinggalkan itu kebencian, buang itu pertikaian-pertikaian. Mari kita ubah benci menjadi damai. Damailah kita seperti dikatakan Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang membawa damai. Sama-sama, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Mari kita menjadi orang-orang yang setia membawa damai, karena kita disebut sebagai anak-anak Allah. Berikutnya, semua penting, dan ini juga yang mengakhiri ya khotbah saya pada kesempatan ini. Sama-sama kita baca. Hidup ini adalah kesempatan. Ada lagunya ya. Pak Lukas suka lagu ini ya. Dia sering nyanyikan bersama jemaat ya. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kita lihat berikutnya kan. Ampunilah mereka yang menyakitimu. Ada di antara kita yang merasa disakiti di sini? Ada? Bapak-bapak menyakiti ibu-ibu, orang tua menyakiti anak, anak menyakiti orang tua. Mungkin juga para hamba Tuhan menyakiti jemaatnya. Bisa jadi kan ya? Mudah-mudahan tidak ya. Tapi kalau itu terjadi, mari kita ampuni mereka yang menyakiti, sayangi mereka yang peduli, berjuanglah untuk mereka yang berarti bagimu. Karena apa? Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Seterusnya, ini kuncinya. Sama-sama, jangan menghapus persaudaraan hanya karena sebuah kesalahan. Namun hapuslah kesalahan demi lanjutnya persaudaraan. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Marilah kita menjadi umat Tuhan yang cinta damai, cinta persaudaraan. Ada masalah bisa jadi, ada persoalan di antara kita bisa jadi. Mungkin saja ada yang menyakiti kita, bisa jadi. Tetapi pada kesempatan ini, dengan pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling memaafkan. Karena sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih. Kami boleh belajar bersama dari Tuhan bagaimana kami harus menjadi orang-orang yang bertanggung jawab di dalam Tuhan Yesus. Menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Tolong kami semua ya Tuhan Allah kami, supaya kami menjadi sidang jemaat Tuhan yang bertanggung jawab kepada hamba-hamba Tuhan. Demikian juga sebaliknya, hamba-hamba Tuhan bertanggung jawab pada sidang jemaat-Mu. Dan semuanya ini kami ingat untuk kami lakukan dengan pertolongan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah kami semua ya Allah Bapa, berkati kami semua sidang jemaat-Mu ini pada kesempatan ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, saatnya sekarang kita akan masuk di dalam prosesi penabisan yang akan diawali yaitu dengan pembacaan keputusan musyawarah gereja oleh Bapak Husin Sohar. Waktu saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Husin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian.
Saya akan membacakan keputusan Musyawarah Urusan Gereja Baptis Indonesia Palembang. Berdasarkan Musyawarah Urusan Gereja Baptis Indonesia Palembang, pada tanggal 10 Juli 2022, Jemaat mengusulkan agar Pendeta Muda Artinus Talambanua MTH ditabiskan menjadi pendeta pengantar Injil. Maka pada waktu yang sama, Jemaat memutuskan dan menyetujui supaya Pendeta Muda Artinus Talambanua MTH ditabiskan menjadi pendeta pengantar Injil. Demikian hasil keputusan Musyawarah Urusan Gereja Baptis Indonesia Palembang ini dibuat Palembang 10 Juli 2022. Kita akan mendengar kesaksian keselamatan dan juga kesaksian pelayanan yang akan disampaikan oleh calon tertabis, yaitu Pendeta Muda Artinus Talambanua MTH. Salam, selamat sore semuanya. Pada kesempatan ini saya akan membacakan atau sedikit sharing tentang kesaksian keselamatan dan panggilan pelayanan. Pada dasarnya Bapak Saudara, saya ini bukan gereja baptis. Saya berasal dari gereja suku, dari Nias. Memang kami, keluarga kami semua beragama Kristen. Akan tetapi berkaitan dengan kepastian keselamatan, sama sekali saya tidak tahu, tidak mengerti, apalagi memiliki. Yang penting kami ke gereja. Memang ketika masih SMP, SMA, itu bisa dihitung pakai jari untuk berapa kali ke gereja. Karena bagi kami yang penting beragama Kristen sudah cukup, gitu. Namun Bapak Saudara, ketika sampai di Jakarta, masuk Sekolah Tinggi Teologi Baptis Jakarta dengan tujuan mau menjadi pendeta atau sekolah pendeta. Ketika masuk Bapak Saudara, diwawancara segala macamnya, ternyata apa yang saya anggap dari Nias itu udah cukup bekal. Tetapi ketika sampai di Jakarta, semuanya nol. Ditanya tentang arti Kristen nggak tahu, ditanya tentang Injil nggak tahu, ditanya tentang kepastian keselamatan nggak tahu, tetapi harapannya mau menjadi hamba Tuhan. Pada kesempatan ini Saudara, saya diberikan kesempatan oleh dosen kepada kami bahwa kamu tidak lulus wawancara. Ada dua opsi. Satu, pulang kampung, atau yang kedua, tetap ada di Jakarta, tetapi kamu bukan mahasiswa. Tetapi kamu akan dibimbing selama 6 bulan. Nah, dalam waktu itu Saudara, puji Tuhan, dosen-dosen kami, kakak-kakak senior kami menolong saya, mengajari saya, membimbing saya untuk apa artinya tentang Kristen, apa tentang keselamatan, apa itu tentang Injil, apa itu tentang baptisan. Dan pada akhirnya dengan proses itu Saudara, saya semakin menyadari siapa saya sebenarnya di hadapan Tuhan. Ternyata saya orang berdosa dan saya patut dihukum karena pelanggaran dosa itu. Dan saya tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Di bulan Agustus Saudara, ada satu momen jam 3 pagi,
saya turun di ruang makan mahasiswa. Di situ saya duduk dan kemudian berlutut di bawah meja makan. Di situ saya menangis sama Tuhan. Bahwa betapa kotornya kehidupanku. Betapa berdosanya aku. Di situ saya menangis dan kemudian di situ saya membuka hati. Di situ saya bertobat, percaya kepada Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Disitulah awal dari pertobatan dan kehidupan baruku. Jam 3 pagi di bulan Agustus tahun 2008 saya bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam perjalanannya saudara, di bulan Desember, 14 Desember tahun 2028, menjadi titik balik juga, mengambil keputusan untuk dibaptis sebagai lambang bahwa setelah mati bersama dengan Kristus dan hidup baru bersama dengan Kristus. Itulah kesaksian keselamatanku di dalam perjalanan kehidupan yang dulu saya anggap saya sudah selamat, dulu saya anggap cukup saya menjadi orang Kristen, dulu saya anggap bahwa baptisan menyelamatkan, dulu saya anggap semua hal yang saya dapat itu dapat menyelamatkan. Tetapi sampai pada titik akhirnya tahun 2008, di situ saya melihat bahwa semua yang saya lakukan selama ini tidak menyelamatkan diriku. Hanya satu-satunya anugerah keselamatan itu di dalam Yesus Kristus. Lalu lanjut Bapak Saudara berkaitan dengan panggilan pelayanan. Ini cukup menarik Bapak Saudara. Karena memang selama saya di Nias, waktu itu saya sudah mulai mendaftar di IKIP Gunung Stolik. Lalu kemudian ada om saya kuliah di IST Baptis Jakarta, bertanya, apa kamu kuliah tahun ini? Saya jawab iya. Lalu kemudian dia tanya di mana? Saya bilang saya kuliah di IKIP Gunung Stolik. Lalu dia berkata, kampus kami sedang membuka pendaftaran. Kamu mau tidak untuk kuliah teologi? Tanpa berpikir panjang saudara, saya langsung minta formulir dan profil kampus. Dikirim sampai ke Nias, saya isi, lalu kemudian saya kirim, setelah kirim, baru saya beritahukan kepada orang tua bahwa saya akan ke Jakarta untuk kuliah pendeta. Orang tua hanya bilang, kalau memang itu keputusanmu, kami akan mendukung. Ya. Sampai Jakarta Bapak Saudara, seperti yang saya katakan tadi, ternyata tidak lulus Bapak Saudara. Karena nggak tahu apa-apa, nggak tahu tentang Injil segala macamnya. Gitu. Tetapi dalam perjalanan itu Bapak Saudara, memang pada dasarnya saya tidak memiliki cita-cita untuk mau menjadi pendeta. Tidak memiliki. Ya. Tetapi selama proses 6 bulan tadi saudara, saya semakin bergumul, saya semakin berdoa sama Tuhan. Ya. Kalau memang ini panggilanmu, Tuhan tolong saya. Kalau memang ini panggilanmu, Tuhan berikan petunjukmu. Kalau memang ini panggilanmu, berikan kekuatan. Dan di dalam perjalanan bulan itu saudara, saya semakin melihat bagaimana Tuhan berkarya. Dan satu kesimpulan yang saya ambil bahwa saudara, bahwa untuk menjadi hamba Tuhan itu ternyata bukan cita-cita. Tetapi adalah panggilan yang harus direspon. Ya. Menjadi hamba Tuhan atau pendeta itu bukan cita-cita. Tetapi adalah panggilan yang harus direspon. Dan di situ saudara saya belajar selama 6 bulan itu, saya mendapatkan suatu tanda daripada Tuhan, dan pada akhirnya ketika saya masuk diterima menjadi mahasiswa, disitulah saya mulai digembleng, saudara. Pertama berat, saudara. Kenapa? Karena saya melayani satu gereja, dan kemudian pelayanan saya adalah menyapu
dan mengepel gereja 3 lantai. Dan gereja itu setiap hari Minggu habis ibadah ada makan. Dan itu tugas saya Bapak Saudara, mencuci piring, mencuci gelas, mencuci sendok segala macamnya. Pokoknya jemaat makan taruh piring. Tugas saya mencuci itu. Awal-awalnya Saudara saya berat. Kembali lagi Saudara tergoncang lagi. Saya berpikir jauh-jauh dari Nias mau sekolah pendeta, tahu-tahu pelayanannya cuci piring, nyapu, ngepel gereja, kayak pembantu. Dan di situ saya terus berdoa Saudara. Ada satu hamba Tuhan berkata kepada saya begini, Tinus, menjadi pelayan Tuhan itu tidak hanya ketika engkau berkhotbah, tidak hanya ketika engkau menjadi MC atau WL, tetapi ketika dalam segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan, dan itu adalah pelayanan. Di situ saya dikuatkan oleh Saudara, saya menekunin itu, nyapu ngepel, saya menekuni itu cuci piring. Ya. Jadi Saudara, jangan meragukan saya kalau untuk cuci piring, nyapu ngepel. Saya sudah 5 tahun melakukan itu. Dan dalam perjalanan Saudara, ketika semester 1 itu terus saya lakukan, semester 2 itu saya lakukan, semester 3 Saudara mulai dipercayakan menjadi WL di jam doa, WL di ibadah umum, menjadi pembawa renungan di jam doa, lalu kemudian dikasih kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di ibadah umum. Apakah cuci piring, nyapu ngepelnya selesai? Enggak. Terus berlanjut sampai pada akhirnya menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Teologi Baptis Jakarta, dan kemudian diberikan kepercayaan oleh Tuhan mengembalakan jemaat di Gereja Baptis Indonesia cabang JBC Taman Safari Bogor selama 3,5 tahun. Dan sampai pada akhirnya 2017 dipanggil Tuhan untuk boleh melayani bersama dengan jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang sampai hari ini. Demikian kesaksian keselamatan dan panggilan pelayanan yang boleh dipercayakan Tuhan kepadaku. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan mendengar pembacaan riwayat hidup tertabis yang akan dibacakan oleh kembali Bapak Husin Sohar. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara sekalian. Data pribadi pendidikan dan pelayanan. Data pribadi, nama Artinus Talambanua. Alamat Jalan Profesor Dr. Supomo, nomor 587B, belakang Metodis 1 Palembang. Tempat tanggal lahir, Sirahya 9 November 1988. Nomor telepon 085261850043. Nama istri Marcela Mariati Harefa. Tanggal lahir 21 Oktober 1995. Nama anak pertama Leonard Safir Talambanua. Tanggal lahir 31 Oktober 2021. 2. Joanna Andelin Talambanua. Tanggal lahir 21 Januari 2023. Pendidikan 1996 sampai 2001. SD Negeri Lahunsa Indanotai Nias. Tahun 2001-2004 SMP Negeri 1 Gomo Nias. Tahun 2004-2007 SMA Negeri 1 Gomo Nias. Tahun 2009-2013 Sekolah Tinggi Teologi Baptis Jakarta atau selesai dengan STH. Tahun 2014 sampai 2016 Sekolah Tinggi Teologi Baptis Jakarta atau selesai MTH. Riwayat pelayanan. Tahun 2013-2016 Gembala Sidang GBI JPC Cabang Taman Safari Indonesia Bogor. Tahun 2017-2022 Asisten Pendeta Bidang Penggabaran Injil Gereja Baptis Indonesia Palembang.
tahun 2023 sampai sekarang, pejabat sementara Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Palembang. Kedua, Ketua Departemen Pemuda Gabungan Gereja Baptis Indonesia Badan Pengurus Daerah Sumbaksel tahun 2022 sampai dengan sekarang. Demikian data pribadi pendidikan dan pelayanan Pendeta Muda Artinus Talambanua. Terima kasih Bapak Usin. Saat ini kita akan masuk di dalam waktu sepenuhnya saya serahkan ke Bapak Pendeta Suharno untuk membacakan berita acara penabisan, yaitu oleh Dewan Penabis GGBI BPD Sumbaksel Bapak Pendeta Suharno. Dan sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta ya. Bapak Ibu dan Sidang Jemaat Gereja Baptis Palembang yang diberkati oleh Tuhan. Ketika kami dari si kependetaan BPD Sumbaksel menerima surat permohonan dari saudara, terus kemudian kami sikapi, lalu kami membentuk sebuah dewan pentabis dan kami sudah bekerja semaksimal mungkin. Saya akan membacakan surat keputusan Dewa Pentabisan Gabungan Gereja Baptis Indonesia Badan Pengurus Daerah Sumatera bagian selatan. Dan saya tidak bekerja sendiri karena kami punya tim. Dan sementara nanti saya akan membacakan surat keputusan ini, saya akan didampingi dengan sahabat-sahabat saya, Dewan Pentabis, dan saya akan panggil satu persatu rekan-rekan saya. Yang pertama, Pendeta Silvanus Wasito Hadi, silahkan bisa maju ke depan dan berdiri. Yang kedua, Pendeta Yohanes Herianto, Sarjana Teologia. Yang ketiga, Julius Sitompul, Sarjana Teologia. Yang selanjutnya Pendeta Andreas Suponco, Sarjana Teologia. Selanjutnya Pendeta Supri Anggiatno, Sarjana Teologia. Dan yang terakhir Pendeta Samuel Sabari, Sarjana Teologia. Dan saya sendiri sebagai ketuanya, Pendeta Stefanus Suharno, Sarjana Teologia. Demikian surat keputusan Dewan Penabisan Gabungan Gereja Baptis Indonesia Badan Pengurus Daerah Sumatera bagian selatan. Berdasarkan surat keputusan dari Gereja Baptis Indonesia Palembang tertanggal 20 Juli 2022, perihal permohonan penahbisan pendeta penuh pengantar Injil Pendeta Artinus Talambanua, Magister Teologia, maka kami Dewan Pentabis Gabungan Gereja Baptis Indonesia Badan Pengurus Sumatera bagian selatan telah mewawancarai dan menguji yang bersangkutan pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 dimulai dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 6:30 malam. Lalu dilanjutkan kembali kepada hari Jumat, ya tepatnya tadi pagi, dari pukul 8 pagi sampai 12:30 siang. Berdasarkan wawancara dan pengujian kami, serta menelaah kemampuan memeriksa pengalaman Kristen dan keyakinan terhadap Alkitab, serta panggilannya untuk pengabdian diri sebagai pendeta, maka kami Dewan Penabisan Gabungan Gereja Baptis Badan Pengurus Daerah Sumatera bagian selatan menyatakan
dan menentukan bahwa Pendeta Muda Artinus Telambanua Magister Theologiae layak untuk ditapiskan menjadi pendeta pengantar Injil, mendapat nilai baik. Kita beri tepuk tangan dulu. Ya. Lalu kami sebagai tim Dewan Petapis memberikan beberapa saran kepada beliau untuk nanti dalam menjalani penggembalaan ini. Yang pertama, saran yang pertama, tetap terus mementoring dan menolong, khususnya buat istri, supaya dapat lebih semakin cakap dalam mendampingi pelayanan suami sebagai gembala sidang. Karena kami juga mewawancarai istri juga. Dan satu hal, waktu wawancara, istri sangat terpanggil untuk mengajar sekolah minggu, Pak. Nah, tolong nanti diberi kesempatan yang seluas-luasnya, ya, karena itu sangat penting untuk pertumbuhan beliau dan juga untuk kemajuan gereja ini. Yang kedua, supaya tetap bersedia mengembalakan gereja, bersedia tetap akan menggembalakan gereja baptis Palembang minimal 5 tahun setelah ditapiskan. Apabila nanti akan melanjutkan, seandainya Tuhan menghendaki Bapak Artinus pelayanan di tempat lain. Tapi tentu harapannya jauh lebih banyak dari itu, Pak, ya. Oke. Minimal 5 tahun, Pak. Yang ketiga, melengkapi pengetahuan tata gereja baptis Indonesia atau di Palembang ini. Dan yang keempat, terus melengkapi diri dengan terus belajar isi Alkitab. Pendidikan formal bukan berarti sudah selesai belajar, tetapi harus terus semakin belajar. Karena memang teologi itu terus berkembang dan terus berkembang, dinamis dengan pertolongan Roh Kudus. Demikian surat keputusan ini dibuat, sifatnya mengikat dan tidak dapat diganggu-gugat, dan tidak melayani surat menyurat, Pak. Palembang, 5 Mei 2023, Dewan Penapis, Pendeta Stefanus Suharno Sarjana Teologia sebagai ketua, mengetahui Pendeta Gilbert Febrian Adangane Sarjana Teologia sebagai ketua Badan Pengurus Daerah Sumatera Bagian Selatan. Saya juga mohon untuk pendeta untuk bisa maju ke depan. Ya. Dan formasi sahabat-sahabat kami tadi, anggota dewan yang sudah ada di depan ini. Demikian surat keputusan ini kami buat. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada saat ini kita akan melaksanakan doa pengukuhan sebagai bukti secara seremonial, tetapi juga ini makna bahwa kami menyetujui Pendeta Muda Artinus Telambanua untuk menjadi pendeta pengantar Injil. Kepada Bapak Artinus, saya mohon untuk bisa naik ke atas dan menghadap kepada jemaat untuk berlutut. Saya juga mengundang para tamu undangan yang sudah ditapiskan untuk boleh ke depan untuk memberikan persetujuan untuk berdoa. Dan doa secara bersuara ini akan dipimpin oleh Pendeta Yohanes, formasi kami yang paling tua. Kami mohon apakah pada dihadirin ini ada seorang pendeta dari gereja lain boleh maju ke depan. Saya melihat ada Bapak Pendeta Bagus, termasuk bimas kita, beliau juga pendeta dari gereja Metodis, boleh maju ke depan. Pendeta Lukas, Pendeta Sinaga, boleh maju ke depan. Kita akan berdoa, ya. Masih ada lagi yang lain? Oke.
Saya minta untuk semua sidang jemaat berdiri semuanya, arahkan tanganmu kepada beliau yang saat ini sedang akan didoakan, dan doa secara ucapan nanti akan dipimpin Pendeta Yohanes. Sesudah itu nanti satu persatu pendeta akan memberikan doa bisikan untuk beliau. Silakan pendeta. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kemurahan Tuhan. Semua hamba-hamba Tuhan Engkau kumpulkan di gerejamu ini, hendak meneguhkan, mengukuhkan, mengesahkan hamba-Mu yang sudah bersedia melayani Tuhan sepenuh waktu menjadi gembala sidang, pendeta pengantar Injil Gereja Baptis Indonesia Palembang. Kami menyerahkan hamba-Mu dan keluarganya ya Tuhan untuk melayani sepenuh waktu ya Tuhan. Kami berdoa supaya hamba-Mu ini masih muda Tuhan. Engkau selalu mendampingi dia. Engkau berikan kekuatan ya Tuhan. Apabila mereka mendapat tantangan dalam pelayanannya, Engkau akan menghibur dia, menguatkan dia. Kami berdoa untuk semua anggota Gereja Baptis Indonesia Palembang akan mengasihi gembalanya ini ya Tuhan. Bekerja melayani pekerjaan Tuhan, memperbesar kerajaan Allah, supaya bisa sehati sepikir antara gembala sidangnya dengan semua anggota Gereja Baptis Indonesia Palembang. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan supaya dia sungguh-sungguh fokus, memusatkan perhatian sepenuhnya, menjalankan tugasnya sebagai gembala dan gembala agung Tuhan Yesus Kristus sendiri yang akan menemani dia. Ya Tuhan, berkati semua anggota Gereja Baptis Indonesia Palembang, dan juga berkati hamba-Mu Pendeta Artinus Telau Banua MTH dengan berkat yang berkelimpahan. Kami sebagai Dewan Petabisan akan terus mendoakan Tuhan setiap hari, bahkan Tuhan, supaya hamba-Mu merasakan besar hati, bersuka cita melayani Tuhan. Kalau Tuhan menguji dia dalam tugasnya, dalam penggembalaan di gereja-Mu ini, ya Tuhan, Engkau akan terus menyertai dia, memberikan kewaspadaan, ya Tuhan, supaya dia terus melayani pekerjaan Tuhan, tidak menghiraukan hal-hal yang tidak perlu, ya Tuhan. Engkau akan menyertai dia supaya dia tetap berhasil dengan semua anggota Gereja Baptis Palembang. Gereja ini akan memulihkan, ya Tuhan, suasana keadaan yang penuh sukacita, damai sejahtera bersama Tuhan. Kami serahkan Tuhan hamba-Mu ini beserta keluarganya, ya Tuhan, ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Hadirin disilakan duduk. Kita minta tolong sebuah meja untuk tanda tangan piagam, Bu.
Bu Yana, piagam, sebuah meja. Mungkin pemain musik bisa diberikan iringan alat musik benar.
Saya minta Ibu Yana Sari sebagai Ketua Panitia Pentabisan untuk bisa maju ke depan dan menandatangani piagam ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada hari ini saya mewakili rekan-rekan Dewan Pentabis dan para hamba Tuhan pendeta. Dengan bangga saya memperkenalkan sahabat dan saudara sepelayanan saya dengan panggilan yang baru, Pendeta Artinus Telambanua, Magister Teologi. Kita beri tepuk tangan. Hamba Tuhan, pendeta-pendeta muda, seluruh dari Gereja Baptis Indonesia bisa maju ke depan. Kita akan membacakan kode etik Pendeta Baptis Indonesia. Kode etik Pendeta Baptis Indonesia. 1. Pendeta Baptis Indonesia adalah pendeta yang ditafsirkan. 2. Pendeta Baptis Indonesia adalah loyal kepada korpsnya. 3. Pendeta Baptis Indonesia adalah loyal kepada gereja yang dilayani. 4. Pendeta Baptis Indonesia adalah loyal kepada gabungan Gereja Baptis Indonesia. 5. Pendeta Baptis Indonesia saling mengasihi dan menghargai teman-teman sejawat. 6. Pendeta Baptis Indonesia akan memberitahu kepada korpsnya jika pindah gereja atau bekerja. 7. Pendeta Baptis Indonesia akan meminta kesetujuan korpsnya jika bekerja pada lembaga-lembaga atau badan-badan di luar denominasi baptis. Amin. Kita beri tepuk tangan. Oke. Besar itu ya. Jadi, terima kasih para hamba Tuhan bisa kembali ke tempatnya. Dan apakah kira-kira masih ada hamba Tuhan dari arah selain yang hadir? Tidak ada ya? Kalau sudah tidak ada, waktu selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara untuk hal ini, silakan. Kita telah menyaksikan prosesi penabisan hamba Tuhan yang terkasih Bapak Pendeta Artinus Telambanua MTH. Saat ini kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Tuhan telah memberkati kita setiap harinya dan saat ini kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kalau sampai saat ini kami ada oleh karena Tuhan yang boleh memberkati kami. Dan saat ini Tuhan,
kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami hari lepas hari. Dan saat ini kami mau mengembalikan sebagian berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah Tuhan memberkati persembahan ini boleh dipakai oleh Tuhan sebagai alat pekerjaan Tuhan dalam pelayanan di Gereja Baptis Indonesia Palembang ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa serta ucapan syukur kami ini. Amin. Kita akan pujikan bersama-sama persembahanku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita akan menutup acara ibadah penabisan pada malam hari ini. Yang terkasih hambanya Pendeta Julius Sitompul akan menutup dalam doa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, mari kita berdiri bersama untuk mengakhiri acara ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang maha besar, Engkau yang maha kuasa, Engkau yang maha tinggi, maha mulia Engkau di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur bahwa Engkau sungguh baik bagi kami, sungguh baik bagi sidang jemaat-Mu di sini. Engkau baik untuk para hamba Tuhan, Engkau sungguh baik juga bagi sidang jemaat Tuhan. Engkau baik dan sangat baik bagi kami semuanya. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa. Sekarang kami bersyukur dan juga akan mengakhiri acara ibadah ini dan ada acara selanjutnya. Tuhan Allah kami, terpujilah nama-Mu. Berkatilah kami sekalian dengan kasih sayang-Mu, berkatilah kami sekalian dengan berkat kebaikan dan kemurahan-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di sini. Diberkatilah mereka semuanya di dalam usaha, di dalam pekerjaan, di dalam pendidikan, di dalam pelayanan pengabdian. Diberkatilah Bapak Ibu Saudaraku sekalian dengan berkat yang berlimpah-limpah, supaya nama Tuhan Yesus ditinggikan dan Allah Bapa dimuliakan.
Saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi diberkati oleh Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan pertolongan Roh Kudus, bersama-sama dengan kita sekalian, dari hari ini, hari esok sampai selamanya, sampai Tuhan kita Yesus Kristus datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Salam. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun buat Gereja Baptis Indonesia Palembang. Beri tepuk tangan buat kita semua yang ada di sini. Tuhan begitu dahsyat dan luar biasa bagi kehidupan kita. Kita mau nyanyi lagu ini bareng-bareng ya. Happy birthday to you. Dengan penuh sukacita. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Lebih bersukacita lagi katakan happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kami mengundang yang terkasih. Kami persilakan untuk maju ke depan. Pendeta Artinus dalam Banua beserta didampingi oleh Bapak Diakon Bejo. Kami mohon dengan kasih untuk maju ke depan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Lebih bersukacita lagi kita nyanyikan lagu ini ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Kita mau tiup lilin bareng-bareng yang diwakili oleh Bapak Pendeta. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong tumpengnya, potong tumpengnya, potong tumpengnya, potong tumpengnya sekarang juga, sekarang juga. Sekali lagi.
pendeta kita. Potong tumpengnya, potong tumpengnya, potong tumpengnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi tumpengnya dong. Bagi tumpengnya, bagi tumpengnya, bagi tumpengnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang. Boleh sekali lagi bagi tumpengnya. Bagi tumpengnya, bagi tumpengnya, bagi tumpengnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua yang ada di sini. Kita sudah melihat ada potongan tumpeng di depan yang sudah dipotong oleh pendeta kita Artinus Telemadua. Kami persilakan untuk bisa maju ke depan untuk menerima potongan kue secara simbolis. Yang pertama, Bapak Samsul, perwakilan sebagai jemaat paling tua, kami persilakan untuk maju ke depan. Kemudian untuk Saudari Christine, perwakilan sebagai jemaat paling muda di Gereja Baptis Indonesia Palembang, kami persilakan untuk maju ke depan. Oke, potongan yang pertama, untuk potongan tumpeng yang pertama, ini tumpeng atau apa ya sebenarnya ya? Oh iya ya, oke. Potongan yang pertama kami persilahkan untuk pendeta Artinus Telembanua untuk dapat memberikan kepada yang terkasih Diakon Bejo Theophilus. Kami persilahkan. Baik, beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Diakon Bejo Theophilus yang setia melayani Tuhan di Gereja Baptis Indonesia Palembang. Kemudian untuk potongan yang kedua, kami persilahkan untuk diberikan kepada Bapak Samsul sebagai perwakilan jemaat paling tua. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Samsul. Kemudian untuk tumpeng yang terakhir, kami persilahkan untuk diberikan kepada adik atau saudari Christine sebagai perwakilan jemaat paling muda. Tepuk tangan yang meriah dong. Baik, terima kasih untuk kesediaannya menerima potongan tumpeng yang sudah dikasih. Kami persilahkan untuk dapat duduk kembali. Kami persilahkan Bapak Pendeta Artinus berserta istri dan juga Pak Diakon. Oke, semuanya bersukacita, amin. Amin. Tuhan begitu baik, Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan setia, Tuhan dahsyat dalam setiap pekerjaan tangannya. Dari tahun 1962 sampai 2023, Tuhan Allah yang kita sembah, Allah yang setia. Amin. Kita saat ini mau menilik dan mengilas balik sebentar bagaimana cara Tuhan bekerja atas Gereja Baptis Indonesia Palembang. Kita mau bernostalgia sedikit ya. Kita mau melihat sejarah Gereja Baptis Indonesia Palembang yang akan ditayangkan dalam cuplikan berikut ini. Selamat menyaksikan. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Holy, holy, holy.
song shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Holy, 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 Lord, darkness hiding, though the eye of sinful man thy glory may not see. Only thou art holy, there's none beside thee, perfect in power and love and purity. Holy, 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 Lord God Almighty, all thy works shall praise thy name in earth and sky and sea. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Oh, God in three persons, blessed Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat kita semua yang ada di sini. Tuhan begitu setia, Tuhan begitu baik, Tuhan memelihara setiap umatnya. Kalau umat baptis itu biasanya terkenal dengan kekeluargaannya gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Wah ini saya agak sedikit grogi jujur karena di depan saya ini banyak Bapak Pendeta yang saya kagumi dan yang saya hormati. Oke, kita mau merayakan bareng-bareng kebangkitan Tuhan. Biarlah kita sebagai umat baptis, selain kekeluargaan, kita semakin rukun lagi. Kita mau setiap setia melayani Tuhan. Kita mau bersuka cita bersama-sama, biar hari lepas hari kita makin cinta Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya, kita mau bangkit berdiri. Kita pujikan, bangkit, serukan nama Yesus. Dengan penuh sukacita kita pujikan lagu ini. Woo! Katakan bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu daya dengan kuasa nama-Nya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu daya-Nya dengan kuasa nama-Nya. Katakan nama Yesus, nama Yesus, menara yang luas. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Lebih bersuka cita lagi, kita pujikan lagu ini dari awal.
kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Lebih bersukacita lagi, katakan nama Yesus. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, di atas segalanya. Katakan nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yang bersukacita katakan amin. Kami persilakan duduk kembali yang bersukacita. Wow, sungguh dahsyat ya. Kita sudah bersukacita bersama-sama dengan keluarga kita di Gereja Baptis Indonesia Palembang ini. Dan saat yang berbahagia pada malam hari ini kita akan mendengarkan kata sambutan yang tentunya akan dibawakan langsung oleh Ketua GGBI BPD Sumbaksel kepada yang terhormat Pendeta Gilbert Fibrian Adeng Ani STH. Kami persilakan untuk maju ke depan. Selamat malam. Selamat malam. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini adalah tempat yang menurut saya terlalu besar ya, terlalu terhormat ya. Kalau tadi waktu MC mengatakan Ketua BPD Sumbaksel. Nah, ini bukan perkara yang mudah, Pak Panjaitan, Pak Bagus. Ini suatu kehormatan dan izinkan saya ya Bapak Ibu Saudara untuk berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara untuk memberikan kata sambutan malam hari ini, di mana malam ini adalah malam yang sangat berbahagia. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Yang pertama yang saya hormati untuk Kepala Kantor Kemenak Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini Pendeta Bagus Panjaitan. Selamat datang Pak, silakan berdiri Pak. Ya. Kami senang menyambut Bapak bisa hadir Pak di malam ini. Yang saya hormati rekan-rekan para hamba Tuhan, baik dari BPD Sumbaksel, se-BPD Sumbaksel yang malam hari ini juga bisa hadir, para pendeta, para hamba Tuhan yang telah hadir, selamat datang. Ya, puji Tuhan, bisa berdiri juga, biar menyemangati yang lain. Yo, para pendeta-pendeta, baik di dalam dan di luar kota Palembang, puji Tuhan, para hamba-hamba Tuhan ini sudah hadir di kesempatan malam hari ini. Silakan duduk kembali. Dan rekan hamba-hamba Tuhan yang lain dari tamu undangan dan secara khusus dari anggota presidium atau aras-aras gereja, dalam hal ini diwakili oleh Pak Adi Santoso dan rekan hamba Tuhan lainnya. Silakan berdiri Pak.
Ya. Dan yang saya hormati untuk para tamu undangan yang malam hari ini bisa hadir bersama-sama menikmati kebahagiaan di ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Palembang di tahun ke-61 dan juga ke acara pentabisan Pendeta Artinus Telembanua. Puji Tuhan, haleluya. Kita perlu bersyukur sama Tuhan karena memang Tuhan itu begitu baik sama kita. Malam hari ini yang saya lihat adalah saya dalam doa saya di sepanjang saya duduk di bangku nomor 2, saya berkata, Tuhan biarlah kemuliaan-Mu saja yang nampak pada malam hari ini. Amin. Puji Tuhan. Dan itu telah terjadi. Dan bersyukur kepada Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Kalau secara pribadi saya sebagai Ketua BPD Sumbaksel, kalau Gereja Baptis Indonesia Palembang telah berusia 61. Beri aplaus, beri tepuk tangan buat Gereja Baptis Palembang yang telah berusia 61. Ya, puji Tuhan. Dan juga selamat kepada hambanya Pendeta Artinus Telembanua yang telah ditabiskan pada malam hari ini. Bersyukur ya Bapak Ibu Saudara, di momen yang sama Tuhan telah menyatakan kemuliaannya kepada gerejanya. Tuhan telah mengutus Pendeta Artinus untuk menggembalakan, dan ditambah dengan momen di mana gereja berusia 61 tahun. Gereja yang 61 tahun adalah gereja yang sudah dewasa. Dan harapannya di momen ini juga dapat membangun kinerja kebersamaan yang baik dengan gembala sidang yang telah ditetapkan menjadi pendeta pengantar Injil sepenuh waktu, yaitu Pendeta Artinus Telembanua. Kembali kita beri aplaus. Ya. Ya. Akhir kata Bapak Ibu Saudara, dalam sambutan saya kembali mengucapkan selamat ulang tahun untuk Gereja Baptis Indonesia Palembang ke-61, dan selamat juga untuk Pendeta Artinus Telembanua yang telah ditabiskan. Puji nama Tuhan. Amin. Terima kasih. Sekali lagi boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk Pendeta Gilbert dari Gereja Baptis Indonesia Kenton. Saat ini kita juga akan mendengarkan kata sambutan, tentunya akan dibawakan langsung oleh Ketua Panitia kita pada hari ini, Ibu Yana Sari. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom. Ya, salam terima kasih sebelumnya buat ya pembimas, Bapak Pembimas, Pak Adi dan ya Aras ya, Okomene ya. Terus Dewan Penabis semuanya, kami dan hamba-hamba Tuhan se-BPD Sumatera Selatan. Kami sebenarnya sungguh mengucap syukur ya atas kehadiran Bapak-bapak dan jemaat yang terkasih pada malam hari ini, karena meluangkan waktunya untuk dapat bersukacita bersama di dalam penabisan Pendeta Artinus dan ulang tahun gereja kita yang ke-61. Sebenarnya saya juga gugup ya, gugup karena dipercaya untuk acara penabisan ini, dan saya juga mengucap syukur kepada setiap pelayanan dan tim yang telah membantu dalam acara tersebut sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Dan puji Tuhan, pada malam hari ini juga Tuhan berikan cuaca yang sangat baik sehingga acara kita dapat berjalan dengan lancar. Saya juga mengingat firman Tuhan yang telah disampaikan tadi oleh
Pendeta Sitompul bahwa mari kita bersama-sama bergandeng tangan untuk membangun ya gereja kita, walaupun ini sudah 61 ya cukup tua, tetapi mari kita terus bekerja sama untuk membangun gereja kita supaya lebih baik lagi dan gereja kita dapat memberkati khususnya di sekitar gereja kita, terutama lagi untuk yang di sekitar kota Palembang ya, biarlah gereja kita menjadi berkat bagi kota Palembang. Dan saya juga bersyukur untuk Pak Tinus, ya Pendeta Pak Tinus yang mungkin selama ini terus menyiapkan, sehingga ya saya bersyukur juga Dewan Penabis telah memberikan nilai yang baik untuk Pak Tinus. Kita tepuk tangan buat Pak Tinus ya, karena selama ini kami terus berkomunikasi dengan Pak Tinus supaya dapat menyiapkannya, dan ke depan saya berharap kita jemaat-jemaat yang ada di gereja ini dapat terus mensupport pelayanan Pak Tinus ya. Ya, saya bersyukur untuk semuanya telah berjalan dengan baik, dan terima kasih untuk semuanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Yana Sari sebagai Ketua Panitia dan juga tim acara yang sudah bekerja keras bagi kita semua untuk terlaksananya acara pada malam hari ini. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara pada hari ini. Kami tentunya ucapkan terima kasih untuk kedatangan Bapak Ibu Saudara yang ikut mendukung terlaksananya acara penabisan Pendeta Artinus Telambanua sebagai Pendeta Pengajar Injil, dan juganya Hari Ulang Tahun Gereja Baptis Indonesia ke-61. Boleh beri tepuk tangan yang meriah buat kita yang ada di sini. Biarlah kita lebih kompak lagi dalam melayani Tuhan. Kita akan lebih semangat lagi dalam melayani Tuhan di Gereja Baptis Indonesia Palembang. Sebelum kita akan menikmati doa berkat dan doa ramah tamah yang nantinya akan dibawakan langsung oleh Pendeta Artinus Telambanua, kita sebelumnya akan pujikan. Terima kasih Tuhan. Pujikan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri setiap hari. Tuhan adakan syukur. Kami mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah hari ini, kita pujikan lagu ini sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Katakan terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur.
katakan sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita akan bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Allah, Pencipta langit dan bumi beserta dengan segala isinya. Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau atas karyamu, perbuatanmu yang ajaib, yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau karena Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat umat manusia yang berdosa. Sebab tidak ada nama lain selain daripadamu di dalam Yesus Kristus. Bapa, terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih untuk pertolongan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Mulai dari awal, pertengahan hingga mengakhiri acara pada malam hari ini. Baik itu ibadah penabisan, baik itu ibadah perayaan hari ulang tahun gereja yang ke-61 tahun. Terima kasih Bapa, biarlah segala kemuliaan, hormat hanya bagi Engkau. Bapa, sementara lagi kami akan berpisah dari tempat ini. Kami juga memohon berkat daripadamu, agar perjalanan kami boleh dituntun oleh Tuhan, dan kami boleh sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan nanti juga Tuhan kami boleh bersyukur karena kami boleh diberkati melalui makanan minuman. Kami berdoa biarlah Tuhan boleh menguduskan, menyucikannya, sehingga itu boleh menjadi kekuatan, kesehatan bagi tubuh jasmani kami. Bapa, kami memohonkan berkat daripadamu. Bagi saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita dan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati keluar masukmu mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohonkan berkat ini. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Ini permintaan dari pendeta atau ketua Dewa Penabis untuk kita foto bersama secara khusus untuk para hamba-hamba Tuhan. Baik dari denominasi baptis maupun di luar denominasi baptis. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.